Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan terlebih dahulu di-subscribe dan di-like Samlawi Ova Channel, karena subscribe dan like itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Learning English with Mrs. Eka Farida Widyawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu tetap semangat. Descriptive text dan report text tentu bukanlah sebuah teks yang asing bagi kalian. Descriptive text dan report text banyak kita jumpai di dalam teks bahasa Inggris. Descriptive text dan report text sama-sama menjelaskan tentang suatu hal, baik orang, hewan, maupun benda. Oleh karena itu, kedua teks tersebut terkadang sulit untuk dibedakan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas tentang descriptive text dan report text. Yang mau pertama kali kita bahas adalah tentang descriptive text. Sekarang yang pertama, what is the definition of descriptive text? Apa sih pengertian dari descriptive text? Jadi, descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sesuatu, baik hewan, benda, maupun manusia. Bisa berupa bentuknya, sifat-sifatnya, ataupun jumlahnya. Sekarang yang kedua, what is the purpose of descriptive text? Apa sih tujuan dari descriptive text? The purpose of descriptive text to describe person, place, or things in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Jadi descriptive text ini digunakan untuk mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda, sehingga terbentuk gambarannya di dalam pikiran pembaca. Jadi, walaupun kita hanya membaca sebuah teks, tetapi kita dapat membayangkan benda yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Sekarang, ada sebuah contoh dari descriptive text. Jadi, teks ini berjudul I have a cat. Kinan is a regular house cat. He is an adorable cat. She has orange fur with white and black spots. I like to cuddle her because her fur feels soft. Ini yang paragraf awal. Sekarang paragraf yang keduanya. Every morning I give Kinan milk. Kinan doesn't like rice, so I give her cat food. Kinan is an active animal. She likes to chase everyone in my house. When she feels tired or sleepy, Kinan usually sleeps on the sofa in the living room or sometimes under the table. Udah kalian simak tadi contoh dari descriptive text-nya. Nah, sekarang yang ketiga, the generic structure of descriptive text. Apa saja sih bagian-bagian dari descriptive text itu? Yang pertama ada yang namanya identification. Identification atau identifikasi adalah paragraf pendahuluan yang berupa gambaran umum tentang suatu topik. Bagian ini letaknya pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada pembaca tentang objek yang ingin kita jelaskan. Jadi, apa yang mau kita bahas di teks itu dimulai dari paragraf pertama atau identification. Seperti teks yang tadi yang berjudulnya I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. Kinan is a regular house cat. She is an adorable cat. She has orange fur with white and black
spots. I like to cuddle her because her fur feels soft. Jadi, Kinan ini adalah seekor kucing rumahan yang biasa. Ia adalah kucing yang menggemaskan. Nah, Kinan ini mempunyai bulu yang berwarna orange dengan bintik-bintik putih dan hitam. Saya suka memeluknya karena bulunya terasa lembut. Jadi dari paragraf pertama ini, dari awal paragraf ini kita bisa tahu kalau Kinan ini adalah seekor kucing rumahan yang dimiliki oleh sang penulis. Bulunya berwarna orange dengan bintik hitam dan putih. Sekarang yang kedua, description atau deskripsi adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Misalnya sifat-sifatnya, tampilan fisik yang ditulis secara spesifik atau khusus. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Jadi bisa terletak pada paragraf ketiga atau paragraf keempat, tergantung ada berapa paragraf pada teks tersebut. Contoh paragraf kedua dari teks deskriptif yang tadi adalah every morning I give Kinan milk. Kinan doesn't like rice, so I give her cat food. Kinan is an active animal. She likes to run around the house. She likes to chase everyone in my house. When she feels tired or sleepy, Kinan usually sleeps on the sofa in the living room or sometimes under the table. Jadi di paragraf kedua ini dijelaskan bahwa setiap pagi itu sang penulis memberikan Kinan susu. Kinan tidak suka nasi, jadi dia diberikan makanan kucing. Kinan ini adalah binatang yang aktif. Dia suka berlari keliling rumah. Dia juga suka mengejar setiap orang yang ada di rumahnya. Ketika Kinan merasa lelah atau mengantuk, Kinan biasanya tidur di sofa di ruang tamu atau kadang-kadang di bawah meja. Jadi ini adalah contoh dari paragraf identification. Jadi contoh teks di atas merupakan salah satu contoh deskriptif teks karena memberikan informasi mengenai objek yang dideskripsikan, yaitu kucing yang menjadi binatang peliharaan kesayangan. Sekarang yang kedua adalah tentang repotext. What is the definition of repotext? Apa sih pengertian dari repotext? Repotext adalah salah satu teks dalam bahasa Inggris yang menyajikan informasi mengenai sesuatu apa adanya dari hasil penelitian atau analisis yang sistematis. Jadi repotext ini bukan asal ya, tapi dia berdasarkan penelitian. Jadi datanya inilah yang diambil untuk dijadikan sebuah teks. Yang kedua, what is the purpose of repotext? Apa sih tujuan dari repotext? Tujuan dari repotext adalah menjelaskan tentang detail suatu objek. Nah, detail di dalam teks ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik, dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Sekarang contoh dari repotext. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kucing ya. Tadi di deskriptif teks menjelaskan tentang kucing. Nah, sekarang di repotext kita juga akan membahas tentang kucing. The cats. Cats are, as we usually call it as the domestic cats, are four-legged carnivorous mammal. The Latin name is Felis sylvestris catus. The domestication of cats is believed to have started since ancient Egypt,
9,500 years ago. Since that, cats have become humans' companion. Nowadays, it's the most popular pet in the world and also the second most popular pet in the US. And they are often called as the house cat. Tadi contoh dari report text. Nah, sekarang yang ketiga, the generic structure of report text. Bagian-bagian apa saja sih yang ada di report text? Yang pertama adalah general classification. Bagian ini berisi tentang informasi-informasi umum yang berdasarkan pada sebuah hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, baik tentang fenomena alam, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, bagian ini, general classification ini terletak pada paragraf pertama. Tadi, contoh dari report text yang tadi adalah the cats. Cats are as usually called it as the domestic cat are four-legged carnivorous mammals. The Latin name is Felis silvestris catus. Ini menjelaskan tentang kucing. Jadi kucing atau yang biasa kita sebut dengan kucing domestik adalah Mammalia carnivora berkaki 4. Nah, nama Latin dari kucing adalah Felis catus atau Felis silvestris catus. Jadi ini berdasarkan dari penelitian yang sudah dibuat. Sekarang yang kedua, description. Pada bagian ini akan mendeskripsikan lebih jauh dan detail berbagai hasil dari penelitian tersebut secara lebih terperinci. Nah, pada bagian description ini memberikan gambaran tentang bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, ataupun tingkah lakunya. Yang harus kalian ingat bahwa report text itu bukan sekedar teks berita ya, tapi dia merupakan teks faktual ilmiah. Jadi teks yang dibuat berdasarkan data dari penelitian ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar dari opini sang penulis. Sekarang contoh dari description-nya. The domestication of cats is believed to have started since ancient Egypt 9,500 years ago. Since that, cats have become humans' companion. Nowadays, it is the most popular pet in the world and also the second most popular pet in the US. And they are often called as the house cat. Jadi di paragraf kedua yang tadi itu menjelaskan tentang domestikasi kucing ini diyakini telah dimulai sejak Mesir kuno 9.500 tahun yang lalu. Nah, sejak itu kucing telah menjadi sahabat manusia. Nah, sekarang kucing menjadi hewan peliharaan terpopuler kedua di Amerika Serikat. Nah, jadi dari teks tadi yang di atas adalah contoh dari report text. Teks di atas menjelaskan tentang kucing, tapi membahas kucingnya secara umum. Misalnya, kucingnya adalah binatang karnivora jenis Mammalia yang berkaki 4. Menjelaskan tentang nama Latin dari kucing apa, asal muasal kucing menjadi hewan yang paling terkenal di dunia itu mulai kapan. Makanya contoh teks tadi yang di atas adalah disebut report text. Sekarang yang keempat, the purpose of report text. Tujuan dari report text. Tujuan dari report text adalah untuk menggambarkan tentang sesuatu secara apa adanya yang merupakan hasil observasi atau penelitian secara sistematis. Jadi tidak asal dibuatnya ya. Sekarang yang harus kalian tahu, the difference between descriptive text and report text. Apa saja sih perbedaan antara descriptive dan report text? Jadi, di dalam descriptive text itu menggambarkan sesuatu secara spesifik, jadi secara khusus.
hanya warnanya saja, bentuknya saja, atau jenisnya saja. Nah, sedangkan dari reportext ini lebih menggambarkan sesuatu secara umum, misalnya bagian-bagian yang ada di benda tersebut, fungsi-fungsinya apa saja, atau sifat umum yang lainnya. Perbedaan yang kedua, kalau di dalam descriptive text hanya menggambarkan sesuatu secara spesifik atau khusus, sedangkan pada report text menggambarkan sesuatu secara umum. Jadi yang harus kalian ingat, descriptive text adalah menggambarkan secara khusus, sedangkan report text adalah menggambarkan sesuatu secara umum. Jadi jangan sampai ketukar ya. Yang ketiga, perbedaannya, descriptive text menjelaskan sesuatu lebih berdasarkan pada opini penulis. Sedangkan pada report text menjelaskan sesuatu secara umum dengan cara menyajikan data aktual berdasarkan penelitian atau pengamatan. Jadi berbeda jenisnya. Di antara perbedaan yang tadi, ternyata ada persamaan antara descriptive text dan report text. Jadi, descriptive text dan report text sama-sama menggambarkan tentang sesuatu, baik hewan, benda, manusia, ataupun fenomena umum yang lainnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan descriptive text dan report text yang tadi sudah Ibu jelaskan? Apakah kalian sudah paham apa saja perbedaan antara descriptive text dan report text? Apa saja persamaan antara descriptive text dan report text? Sekarang ada teks yang berjudul Rose. Rose ini adalah salah satu contoh dari report text. Coba kalian kerjakan dua soal yang ada di teks tersebut. Kalian boleh tulis jawabannya di kolom komentar yang ada di bawah ini, atau kalian tulis di buku tugas bahasa Inggris kalian. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan bahasa Inggris selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.